yang beranggotakan 8 orang. Di sini saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Marsawi Putri. Saya Ria Amelia. Saya Nur Habibah. Saya Dwi Lestari. Saya Elkat Nuwardani. Saya Siti Aminah. Kali ini kami akan melakukan wawancara mengenai kehidupan sosial pada masa Orde Baru bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari. Saya akan mewawancarai Pak Karma untuk tugas sejarah yaitu masa Orde Baru. Sebelumnya saya berterima kasih karena Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sama-sama. Baik, di sini saya mau bertanya tentang masa Orde Baru ya Pak. Bagaimana sih Pak budaya pada masa Orde Baru itu? Ya, pada zaman Orde Baru ya mulai tahun 1967 setelah perakhiran kepemimpinan Orde Lama yang dipimpin Pak Karno ya beralih kepada pemimpin Orde Baru pada saat itu Pak Harto, bahwa Indonesia mengalami perubahan pola pandang untuk republik ini, di mana masyarakat Indonesia berpola kepada demokrasi terpimpin. Itu saat itu Pak Harto memimpin Republik Indonesia dengan begitu kuat pengaruhnya di Republik ini, sehingga seluruh kebijakan-kebijakan harus bersumber kepada pemerintahan yang ada. Sehingga boleh katakanlah Indonesia itu budayanya adalah budaya demokrasi terpimpin pada saat itu. Nah, terus kalau misalnya apa ada perubahan dalam bidang kebudayaan pada era Orde Baru? Nggak ada perubahannya. Ya, dulu kan zaman Pak Karno ya Orde Lama berubah dengan adanya Pak Harto, sehingga kedudukan Pak Harto ini sangat kuat. Dulu hanya masa jabatannya sekian, ya kan? Zaman Pak Harto kan sampai 32 tahun. Nah, ini budaya-budaya seperti ini seakan-akan tidak memberikan peluang besar ya kan kepada putra-putra bangsa untuk ikut andil di dalam membangun negeri Republik Indonesia gitu. Sehingga ya terjadilah ya, kekuasaan yang seperti itu, ya kan? Bahkan terjadi ada pemberontakan, ada ketidakpuasan, ada ketidaksenangan. Bahkan yang lebih besar adalah adanya KKN, adanya korupsi kan di zaman Orde Baru itu. Nah, orang-orang yang seperti itu kan dikasih kesempatan oleh negara dengan budaya demokrasi terpimpin tadi. Sehingga negara kita selama 32 tahun dikategorikan negara yang bermasalah dari sisi politik. Banyak yang kurang puas ya rakyat Indonesia pada zaman Orde sampai pada akhirnya tahun 1998 terjadi reformasi di Indonesia. Nah, jadi pada masa Orde Baru itu apa ada lagu-lagu yang dilarang? Ya, itulah bentuk ekspresi masyarakat yang tidak puas dengan adanya budaya Orde Baru ya. Salah satu bentuk ketidakpuasannya adalah banyak para tokoh-tokoh seniman di Indonesia yang mengekspresikannya dengan membuat lagu-lagu atau syair-syair yang tujuannya adalah mengkritik pemerintah zaman segitu. Jadi antara tokoh-tokohnya adalah di antaranya Iwan Fals yang mengkritik pemerintah, sampai beliau ditangkap dan dipenjara karena lagu-lagunya sangat mengkritik pemerintah. Karena memang pemerintah saat itu juga tidak berpihak pada rakyat, dia kan berpihak hanya koloni-koloni mereka, orang-orang mereka saja gitu. Rakyat-rakyat yang dikategorikan bukan orang yang nggak dekat dengan mereka, bukan golongan mereka, ya, diabaikan dan dicuekan, sehingga ya, bukan meningkat ekonomi, justru jadi kemiskinan, kesenjangan sosial. Bahkan kalau kata orang Irama itu, yang kaya makin kaya, yang miskin miskin. Kan negara harusnya menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah pertentangannya di zaman Orde Baru. Kalau boleh tahu, apa ada lagu-lagu yang dilarang pada saat itu Pak? Iya ya tentu ada kan. Ya. Kalau Anda mau cari lagu-lagu yang dilarang ya tentunya lagu-lagu yang dikeluarkan oleh para komponis-komponis ya, pengarang-pengarang lagu itu ya diantaranya ada ya Iwan Fals dan teman-temannya. Oke, baik Pak. Bapak boleh minta tolong kasih contoh perubahan sosial di masyarakat pada masa Orde Baru? Nah,
ya tadi perubahan sosial di masa Orde Baru adalah terjadinya ketimpangan dan kesenjangan. Ya, yang kaya makin kaya. Ketika mereka dekat dengan penguasa ya kaya. Termasuk anak-anak pemimpin beliau ya, dari keturunan beliau kan sampai adalah gurita ekonomi kan. Dari golongan mereka bisa membangun. Tapi bagi mereka yang katakan rakyat-rakyat yang jauh dari kemungkinan mereka tidak diperhatikan gitu. Termasuk saat itu adalah yang tidak diperhatikan adalah pendidikan. Ya, pendidikan di Indonesia saat itu sangat tidak mendukung terhadap kemajuan bangsa karena pendidikan ditekan rendah-rendah. Ya, sementara dalam tingkat sosial ya negara kita tidak termasuk negara yang maju karena memang ekonominya itu tersentra kepada orang-orang yang menjadi KKN bagi mereka, keluarga mereka, teman mereka, sahabat mereka. Yang nggak jadi sahabat, nggak ada teman, yang nggak ada teman, yang nggak ada sahabat, ya, termasuk nggak dijamin ekonomi. Maka sampai terjadi krisis moneter, ya kan? Tahun 1998 itu adanya reformasi, penggantian dan penggulingan Pak Harto sebagai presiden saat itu, karena memang negara kita pada saat itu terjadinya krisis moneter. Negara kita itu negara yang berhutang besar pada IMF sebagai bank dunia. Sekian. Baik Bapak, terima kasih karena sudah menjelaskan tentang masa-masa Orde Baru. Terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan penjelasan ini kalau salah ya diperbaiki ya nggak. Kalau ada benarnya, mudah-mudahan jadi informasi ya. Baik buat kita semua. Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.